Ya, shalom pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan sore hari ini pemirsa, kita bersama Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Jemaat Kasih Karunia. Pemirsa, setiap umat Kristiani tentunya pengen mendapatkan yang namanya Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap proses kehidupannya di dunia ini. Dan untuk itu pada Mimbar Agama Kristen Protestan pada sore hari ini kita angkat topiknya dipimpin Roh Kudus. Dan nanti juga kita akan mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh salah seorang narasumber yang ada di studio. Dan langsung saja terlebih dahulu pemirsa saya akan perkenalkan kepada pemirsa narasumber sekaligus nanti yang menjadi pengkhotbah singkat pada sore hari ini adalah Bapak Pendeta Sutan Siregar. Shalom, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore kembali. Ya, dan kemudian juga sudah hadir bersama kita Bapak Pendeta Finder Pasaribu. Nah, selamat sore, shalom Bapak. Dan pemirsa langsung saja kita akan mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sutan Siregar setelah kita mendengarkan kidung yang indah berikut ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Baik, sebelum kita berdoa terlebih dahulu, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan.
Engkau Allah kami, Allah Roh Kudus yang menolong kami, membuka rahasia firman-Mu, sehingga Tuhan iman kami ditambahkan, dikuatkan, untuk boleh kami mendengar firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati yang mendengar, berkati kami yang membaca, berkati kami yang melayani. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Sultan Sregar menyampaikan renungan singkat dengan tema dipimpin Roh Kudus. Nat Alkitabnya yang terambil dari Galatia 5 ayat 25, saya membacakan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh penolong, Roh penghibur. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Makanya kita orang percaya, orang beriman, umat Kristiani, Alkitab mencatat kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, fakta banyak orang dipimpin oleh pikiran, perasaan, keinginan daging, roh jahat, dan sebagainya. Untuk itulah makanya kita kembali kepada firman Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, apa arti dipimpin? Dipimpin itu ditunjukkan jalan, dipandu, diarahkan, diajari, dilatih, dididik kita, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran. Nah, kapan kita hidup oleh roh? Itu ada pertanyaan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu tertulis Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ketika kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Nah, tentu ada pertanyaan lagi, apa yang terjadi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yehezkiel 36 ayat 26 ayat 27 berkata, diberi Tuhan kita hati yang baru, roh yang baru. Nah, untuk itulah makanya biarlah kita semakin hari mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi kalau kita taat kepada Roh Kudus? Galatia 5 ayat 16 berkata, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Kalau kita menuruti keinginan daging, hidup kita binasa. Tidak berkenan. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita semakin hari serupa dengan gambar Kristus. Yaitu karakter Kristus yang kelihatan dalam hidup kita. Nah, satu contoh di Alkitab yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Daud. Sekalipun Saul selalu membenci dia, mau membunuh dia, tapi karena Daud dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Karena kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Saya bacakan ayatnya. 1 Samuel 18 ayat 11 saya baca sampai ayat 14. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga berada di dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Orang yang disertai, orang yang dipimpin, orang yang dikuasai Roh Kudus, dia tetap hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah renungan singkat yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Waduh.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, setelah kita mendengarkan khotbah singkat yang baru saja kita dengarkan bersama, yang dibawakan tadi oleh Bapak Pendeta Sutan Siregar, dan saat ini kita akan mencoba berbincang untuk mengupas tuntas juga terkait dengan tema yang kita angkat hari ini adalah dipimpin Roh Kudus. Saya ke Pak Sutan Siregar lagi nih. Pak Pendeta, kalau tadi kita tahu bahwasanya memang ketika kita dipimpin Roh Kudus, ya maka hidup kita itu adalah hidup yang bahagia, kemudian penuh dengan syukur begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya caranya agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa dipimpin oleh Roh Kudus begitu? Boleh dijawab, Pak? Boleh. Ya, yang pertama tentu dia harus percaya kepada Yesus. Ya, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terus baru dia dilahirkan kembali, lahir baru istilahnya. Ya, supaya yang lama itu tidak muncul lagi, tetapi yang baru, sehingga nanti Roh Kudus sendiri yang membawa dia kepada perkara-perkara ilahi. Ya, tentu sesuai dengan kebenaran. Roh Kudus itu fungsinya salah satu membawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya tanpa kita sadari, ya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik. Ya. Oke, baik, saya ke Bapak Pendeta Finder Pasaribu dulu ini, Pak. Tentunya setiap umat Kristiani sudah mengetahui apa niat dan tujuan Tuhan dan keinginan Tuhan atas setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi tatkala sebenarnya orang sudah melakukan atau umat Kristen itu sudah melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kenapa kenyataannya kadang-kadang si orang Kristen tersebut tidak merasa dipimpin oleh Roh Kudus? Apa penyebabnya? Secara kasat mata kita melihat kehidupannya bahagia dan lain sebagainya begitu. Tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya seseorang itu tidak menikmati kasih Roh Kudus itu karena pertama mengandalkan kekuatan manusia dan tidak peka kepada suara Roh Kudus. Karena ciri-ciri orang yang peka kepada suara Roh Kudus tentu sekali dia mengerti firman Tuhan. Dia mau menjadi pelaku firman Tuhan dan mau dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang permasalahan sekarang, manusia itu harus membedakan kebahagiaan dari Roh Kudus atau kebahagiaan dari dunia. Karena kebahagiaan dari dunia adalah menuju maut. Kebahagiaan dari Roh Kudus menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi manusia harus bisa membedakan kebahagiaan dari Roh Kudus itu. Bersekutulah dengan Tuhan, seringlah memuji-muji menyembah Tuhan, dan maulah menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang mengira jalannya jalan lurus, tapi menuju maut. Baik. Jadi yang saya utarakan kepada pemirsa, banyak sekali jiwa-jiwa menuju maut. Pada kesempatan ini, mari berbalik dengan pimpinan Roh Kudus. Baik. Yang mau saya tanyakan kembali nih Pak Pendeta, Ya. Bagaimana sebenarnya kebahagiaan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri? Kebahagiaan yang dipimpin Roh Kudus itu sendiri, waktu ada masalah. Ya, semuanya manusia punya masalah. Tapi harus dialihkan, bertanya kepada Yesus, bersekutu kepada Roh Kudus. Puji Tuhan, bukan tidak banyak sekarang takut menghadapi dunia ini. Dunia sekarang, siapapun namanya, yang intelektual jago, yang hebat teknologi, yang hebat secara pengetahuan kesehatan, tapi takut. Rahasianya, biar bisa mendapat kebahagiaan, bersekutulah dengan Roh Kudus. Contoh yang saya alami. Saya ingat hati gembira adalah obat sangat mujarab
tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Saya sering senyum bersama Yesus. Sesudah saya senyum bersama Yesus, ada sukacita yang dari Roh Kudus itu masuk kepada panca indera, urat saraf saya. Sesudah terjadi sukacita di urat saraf saya, ditransferlah ke organ-organ tubuh yang lain sehingga mendapat damai sejahtera. Puji Tuhan. Kepada pemirsa yang kami banggakan, jangan takut, percaya Yesus Tuhan akan menolongmu. Karena yang terjadi kalau ada tanda darah Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, jangan takut. Itu terbukti pada waktu Mesir, bermatian semua anak-anak sulungnya. Teknologi Mesir pada waktu itu teknologi yang tercanggih di dunia, tapi bermatian semua anak-anak sulungnya. Tapi Israel pada waktu itu dijajah oleh Mesir. Anak-anak sulung di rumah Israel tidak mati hidup. Syaratnya karena ada tanda darah Yesus. Jadi kepada pemirsa, agar mendapat kebahagiaan dari Roh Kudus, miliki ada tanda darah Yesus Kristus. Percayai, tidak bisa dijamah oleh COVID-19. Amin kepada pemirsa, percayai, jangan takut. Takut sekalipun membawa celaka. Bagus kalau saya bahasa kita tendang, kita pijak virus corona itu. Kalau kita tidak pijak COVID-19 itu, kita yang dipijak-pijak. Artinya kita tetap mendapat sukacita dengan Roh Kudus agar kita mendapat kebahagiaan. Baik. Saya ke Pak Sultan lagi nih. Pak Sultan, udah hampir 2 tahun ini kita dilanda pandemi COVID-19. Kalau kita lihat secara kualitas iman Kristen di seluruh umat manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan, apakah ada penurunan kualitas keimanannya, Pak? Karena banyaknya pembatasan dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang mengabaikan, kurang bersekutu dengan Tuhan, mulai dari misalnya mingguan, kemudian juga ibadah di rumah dan sebagainya begitu. Ya, kalau saya melihat, ya, iman orang Kristen itu karena ini situasi dalam PPKM juga, ya banyak mereka yang lari dari konsepnya Tuhan. Jadi untuk itulah makanya kita itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus kembali kepada Alkitab. Karena ini yang terjadi pada saat ini semua adalah seizin oleh Tuhan untuk menguji iman orang Kristen. Ya, karena iman itu tanpa diuji tidak ada kualitas. Ya, untuk itulah makanya apa maksud Tuhan terjadi seperti ini? Supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan kita berpikir negatif thinking. Bukan kita berpikir yang lain-lain. Bukan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Ya. Baik. Untuk itulah makanya kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Baik. Saya ke Pak Faindres Pasaribu lagi nih. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. So, bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya pada saat ini? Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia atau mati, kosong. Jadi saya aplikasikan dalam hidup saya. Imanlah mengalahkan dunia. Ini adalah menjadi rema dalam kehidupanku. Bukan logos, bukan pikiran. Mengerti firman, bagus. Tapi firman itu harus kehidupan dalam hidup kita. Kesaksian saya, waktu saya sudah dicekik setan di perantauan. Saya lawan dengan kekuatan saya, tak sanggup melawan setan. Saya bisa pastikan setan itu lebih hebat dari manusia, dari kekuatan manusia. Berarti kita harus kepada peranan Roh Kudus. Sehingga karena capeknya saya melawan setan ini, udah kulihat neraka, udah mau dicampakkan saya ke neraka. Tapi karena dipimpin Roh Kudus saya tinggi demi nama Tuhan Yesus Kristus, setan roh jahat keluar, saya katakan. Saya lihat telah salib 3, sinar terang Tuhan memancar. Ampun Tuhan, saya harus kembali ke Sumatera Utara. Bernazar saya mulai tahun 1989. Jadi iman itu harus bertindak, berbuat, melakukan firman Tuhan. Katakan
demi nama Yesus. Enya setan roh jahat itu. Yang kedua, ada tukang santet menyantet saya karena saya lihat wajahnya dalam mimpi. Pertama sekali, peranan Roh Kudus itu dahsyat. Saya aplikasikan firman Tuhan. Waktu datang dia dalam mimpiku, demi nama Yesus Kristus, setan roh jahat keluar, saya katakan. Enggak keluar-keluar. Tuhan Yesus, apa aku berbuat? Terus Roh Kudus itu berkata dalam pikiranku, usir dengan firmanku. Saya usir. Roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setan roh jahat keluar, saya katakan. Belum pergi-pergi, dia menyamar menjadi elang besar. Tuhan Yesus, tolong saya. Apa aku berbuat? Usir dengan firman-Ku, kata Tuhan. Dengan darah anak domba Allah. Dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Darah Yesus, dalam nama Yesus. Keluar roh jahat, saya katakan. Hancur kuasa kegelapan itu. Senjata makan Tuhan, saya jumpai oknum tukang santet itu. Sehingga dia tidak mau bertobat. 2 bulan lagi meninggal. Sehingga kuasa Roh Kudus itu berperan kalau kita praktekkan. Bukan hanya menjadi logos. Baiklah biar rema. Itulah yang saya tangkap. Menarik sekali testimoninya Pak Pendeta. Tapi ketika umat Kristiani telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya seseorang itu taat akan perintah Allah. Bagaimana kemudian pada prakteknya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Silakan. Ya, puji Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Harus berbuah. Yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Tentu segala kali ada sana pertama kasih. Karena kita harus mengasihi. Mengasihi banyak hal. Seperti yang saya alamilah. Mengasihi Sumatera Utara. Sangat sedih saya rasa. Sedih saya rasa Sumatera Utara dikenal nomor 1 pengguna narkoba. Bahkan oknum Polri yang saya baca di media adalah pengguna narkoba. Sehingga saya karena belas kasihanku saya mau melayani ke Polres, Polda, Polrestabes, kemana-mana. Biar kita menangkan Sumatera Utara ini. Artinya karena oknum Polri pernah mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak mampu. Jangan harapkan hanya oknum Polri mampu membagusin negara. Bantu kami, katanya. Jadi itulah salah satu aplikasinya untuk mengasihi sesama manusia. Kedua, kasih bukan hanya ngomong doang. Ada yang susah, ada yang stres, doakan. Ada yang sakit, doakan. Dan berkati. Baik, kalau kita bicara konteksnya tentang hamba Tuhan atau pendeta, itulah yang Bapak lakukan tadi, Pak Fender Pasaribu. Bagaimana kalau konteksnya adalah jemaat? Apa yang mereka lakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini untuk menjadi berkat bagi sesama? Kalau kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, marilah saling mengasihi. Karena kasihlah Caranya yang seperti apa? terbesar. Harus diaplikasikan. Kalau seandainya dilihatnya orang yang kelaparan, ya mari tolong. Apalagi sekarang yang musim pandemi banyak orang yang kelaparan. Pasti ada Yusuf di Mesir yang sudah menerima berkat berkelimpahan. Kasihilah teman sesamamu yang Ruben, yang di rumah bapaknya, yang abang-abangnya, yang kelaparan. Mari berbagi berkat. Itulah salah satu. Kedua, harus mendoakan, memberikan keteguhan kepada orang-orang yang lain. Tentu sekali dengan firman bersaksi bahwa Yesus itu dahsyat. Pasti Tuhan Yesus bisa menolong dalam kesusahan apapun. Baik, luar biasa sekali pernyataan dari Bapak Pendeta Fender Pasaribu. Saya ke Pak Pendeta Sutan Siregar lagi nih. Pak Pendeta, di tengah pandemi, artinya banyak kesulitan yang kita hadapi saat ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, begitu? Ketika kita mau dipimpin Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita yang pertama keahlian. Keahlian dalam bekerja. Karena Roh Kudus itu adalah luar biasa. Yang kedua, dia berikan macam-macam segala pekerjaan. Yang ketiga, dia beri hikmat kepada kita. Sehingga menghadapi dalam segala sesuatu hal, kita tetap berharap kepada Tuhan.
Artinya tetap bersyukur. Ya, sekalipun artinya seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang terganggu studi, banyak orang yang terganggu Ekonominya. ekonomi. Tapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus itu akan membawa kita kepada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Ya, hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan ini tiada perkara yang tidak pernah mungkin. Semua mungkin bagi Tuhan. Jadi untuk itulah makanya saya sampai hari ini, iya, saya bersaksi, saya sudah divonis dokter. Iya. Tapi saya tidak menyalahkan dokter itu. Iya, tapi saya tetap percaya kepada kuasa Tuhan sehingga saya cek semuanya sampai hari ini saya masih hidup karena Tuhan. Ya, seperti itu, Bapak. Baik. Saya ke Bapak Finder Pasaribu lagi nih terkait dengan bagaimana kemudian kalau kita lihat saat ini banyak ya saat ini masyarakat khususnya umat Kristiani yang tengah menjalani atau melawan penyakit wabah COVID-19. Apa yang harus mereka lakukan untuk kemudian bisa berpegang teguh kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembuhkan mereka? Ingat firman Tuhan, saudaraku pemirsa. Saat sehelai rambut pun takkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan sempat si COVID-19 itu mengambil nyawamu karena kelemahanmu. Karena ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Bagian Tuhan memberi Roh Kudus, bagianmu melawannya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari. Makanya pertama, tengking setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Harus ditengking. Kedua, seperti yang saya utarakan tadi, tentu sekali harus tunduk kepada pemerintah. Vaksin, memakai masker. Tapi ingat, yang terutama, ini hanya sarana, terutama kepada Tuhan Yesus perlindungan yang agung. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sultan Siregar sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Finder Pasaribu, Pak Pendeta. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi pemahaman baru juga bagi seluruh umat Kristiani, sehingga tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap dipenuhi Roh Kudus. Dan pemirsa, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan satu pujian yang indah berikut ini. Shalom, sampai jumpa.